Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlan Adriansyah, PM 223510 menjelaskan tentang Natural Language Processing. Nah, di mana di sini ada pengertian definisi NLP, itu adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang berfokus pada interaksi antara komputer dan manusia menggunakan bahasa asli. Tujuannya adalah untuk memungkinkan komputer memahami, menganalisis, dan menghasilkan bahasa manusia dengan cara berarti. Dan NLP menggabungkan linguistik, ilmu komputer, dan pembelajaran mesin untuk memproses dan menganalisis data bahasa. Ada tugas-tugas NLP yang pertama ada tokenasi, yaitu proses pembaca teks menjadi unit-unit yang lebih kecil seperti kata atau frasa. Tokenisasi membantu dalam analisis lebih lanjut dengan memisahkan elemen-elemen penting dari teks. Yang kedua ada teks, yaitu meliputi pembersihan dan normalisasi teks, seperti menghapus tanda baca, mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil, dan menghapus kata-kata yang tidak penting atau stop words. Ini penting untuk mempersiapkan data sebelum analisis lebih lanjut. Ketiga ada analisis sentimen, yaitu proses menentukan emosi atau sentimen yang terkandung dalam teks, apakah positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen sering digunakan dalam ulasan produk, media sosial, dan survei untuk memahami opini publik. Yang keempat ada pengenalan entitas bernama NIR, yaitu tugas ini melibatkan identifikasi dan klasifikasi entitas dalam teks, seperti nama orang, lokasi, organisasi, dan tanggal. NIR membantu dalam interaksi informasi penting dari teks yang tidak terstruktur. Kelima ada penerjemahan mesin, yaitu proses otomatis menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain. Teknologi ini menggunakan model pembelajaran mesin untuk memahami konteks dan makna dari kalimat dalam bahasa sumber dan menghasilkan terjemahan yang akurat dalam bahasa target. Yang keenam ada pengolahan teks atau text classification, yaitu proses mengelompokkan teks ke dalam kategori yang telah ditentukan. Ini sering digunakan dalam pengelompokan email spam, klasifikasi berita, dan pengelompokan dokumen. Ketujuh ada sintesis suara atau text to speech. Proses mengubah teks jadi suara yang dapat didengar. Teknologi ini digunakan dalam aplikasi seperti asisten virtual dan perangkat pembaca layar untuk membantu orang dengan gangguan penglihatan. Adapun pre-processing text, yaitu pertama ada nilai, pertama ada mengecek data nol. Sebelum melakukan proses pre-processing, langkah pertama adalah memeriksa apakah ada nilai nol dalam dataset. Ini penting untuk memastikan bahwa data yang akan diproses tidak mengandung nilai yang hilang dan dapat menyebabkan kesalahan dalam analisis. Di sini ada codingan yaitu prompt import, di mana prompt untuk melakukan pre-processing untuk mengecek apakah ada data nol di dataset. Kode ini gunakan is0 untuk memeriksa nilai nol di setiap kolom dalam data frame atau DF. Hasilnya adalah jumlah nilai nol untuk setiap kolom yang disimpan dalam variabel null counts. Kedua ada menangani nilai NIN, yaitu dalam fungsi pre-processing teks. Langkah ini menangani nilai NIN dengan memeriksa apakah teks yang diberikan adalah NIN. Jika iya, fungsi akan mengembalikan string kosong. Ini mencegah kesalahan saat memproses nilai yang hilang dan memastikan bahwa fungsi dapat berjalan tanpa gangguan. Ketiga ada lower casing, di mana lower casing ini untuk mengubah semua huruf dalam teks menjadi huruf kecil, membantu dalam mengurangi variasi kata yang sama. Contohnya belajar dan belajar akan dianggap sama. Lower casing adalah langkah penting untuk memastikan konsistensi dalam analisis teks. Yang keempat ada menghapus tanda baca, yaitu remove punctuation, yaitu menghapus semua tanda baca dari teks menggunakan
Keselamatan baca dari teks menggunakan ekspresi reguler. Tanda baca tidak memberikan informasi yang berguna dalam analisis teks, sehingga menghapusnya bantu dalam membersihkan teks agar hanya berisi kata-kata. Ini juga mengurangi noise dalam data. Yang kelima ada tokenasi dan penghapusan stop words. Itu memecah teks yang telah dibersihkan menjadi token atau kata-kata. Tokenasi adalah langkah penting untuk analisis lebih lanjut karena memungkinkan pemrosesan kata per kata. Stop words itu menghapus kata-kata umum atau stop words yang tidak memberikan banyak makna dalam analisis. Dalam kode ini, stop words yang digunakan adalah dalam bahasa Indonesia. Menghapus stop words membantu fokus pada kata-kata yang lebih informatif dan relevan analisis. Yang keenam ada streaming. Gunanya untuk mengubah kata-kata bentuk dasarnya menggunakan algoritma streaming. Streaming pun membantu dalam mengurangi variasi kata yang sama ke bentuk dasar mereka, sehingga berlari dan berlari akan diubah menjadi lari. Ini penting untuk menyatukan variasi kata yang memiliki makna yang sama. Adapun repetasi teks, yang pertama ada factorizer. Gunanya mengubah teks menjadi representasi vektor berdasarkan frekuensi kemunculan kata. Setiap kata dalam korpus dianggap sebagai fitur, dan vektor dihasilkan berdasarkan jumlah kemunculan kata-kata tersebut dalam dokumen. Kedua ada frekuensi input dokumen, frekuensi PDF, PDF. PDF adalah metode yang memperhitungkan seberapa sering kata muncul dalam dokumen term frekuensi dan seberapa umum kata tersebut di seluruh korpus atau inference dokumen frekuensi. Ini membantu memberikan bobot lebih pada kata-kata yang lebih informatif dan mengurangi bobot kata-kata umum. Kelebihannya yang pertama, kelebihannya memberikan repetasi yang lebih baik dibandingkan font factorizer dengan mempertimbangkan pentingnya kata-kata dalam konteks dokumen. Adapun kekurangannya masih tidak mempertimbangkan urutan kata dan konteks sehingga bisa kehilangan informasi semantik. Ketiga ada word embedding, yaitu metode menggunakan representasi vektor untuk kata-kata yang mempertimbangkan konteks dan makna. Contoh populer adalah word tag dan glove yang menghasilkan vektor berdimensi tinggi untuk kata-kata berdasarkan konteks penggunaannya dalam kalimat. Adapun kelebihannya mampu menangkap hubungan semantik antara kata-kata sehingga kata-kata yang memiliki makna serupa akan memiliki representasi vektor yang dekat satu sama lain. Kurangannya memerlukan lebih banyak data untuk pelatihan dan lebih kompleks dalam implementasi dibandingkan dengan font factorizer dan TF-IDF. Adapun modeling yang pertama ada net bias, yaitu algoritma ini digunakan untuk klasifikasi teks berdasarkan teori bias. Net bias mengasumsikan bahwa fitur atau kata-kata bersifat independen satu sama lain. Ini sangat efektif untuk tugas klasifikasi seperti analisis sentimen dan spam detection. Kedua ada super vector matching, yaitu algoritma klasifikasi yang mencari hyperplane optimal untuk memisahkan kelas-kelas ulang data. Dalam konteks teks, SVM sering digunakan untuk klasifikasi dokumen dan dapat menangani data berdimensi tinggi dengan baik. Adapun kelebihannya efektif dalam ruang berdimensi tinggi dan baik untuk klasifikasi dengan margin yang jelas antara kelas. Adapun kekurangannya memerlukan waktu pelatihan yang lebih lama untuk dataset besar dan bisa kurang efektif jika data tidak terpisah dengan baik. Ketiga ada Recurrent Neural Networks atau RNN. Jaringan saraf yang dirancang untuk memproses urutan data seperti teks, RNN dapat mempertahankan informasi dari langkah sebelumnya sehingga cocok untuk tugas-tugas seperti penerjemahan bahasa dan analisis sentimen. Variasi dari RNN seperti long short-string memory atau LSTM dapat menangani masalah vanishing gradient
dan lebih efektif dalam menangkap konteks jangka panjang. Adapun kelebihannya mampu menangkap dependensi jangka panjang dalam data urutan, sehingga sangat baik untuk analisis teks yang memerlukan konteks. Adapun kekurangannya lebih kompleks dan memerlukan lebih banyak sumber daya komputasi dibandingkan dengan algoritma tradisional. Dan terhadap masalah prediksi dan diam jika tidak menggunakan arsitektur yang tepat. Dalam kesimpulan di sini, proses processing teks adalah langkah awal yang krusial dalam analisis teks. Dalam kode tersebut, langkah-langkah preprocessing meliputi pemeriksaan nilai nol, penanganan nilai NEN, konversi huruf menjadi huruf kecil, penghapusan tanda baca, tokenisasi, penghapusan stop loss, dan stemming untuk menyatukan variasi data. Setelah preprocessing, teks diubah menjadi format numerik menggunakan convectorizer yang menghasilkan representasi vektor berdasarkan frekuensi data. Metode lain yang dapat digunakan adalah PHIDF dan word embeddings yang mempertimbangkan konteks dan makna. Modeling dilakukan dengan menggunakan algoritma naik Bayes untuk klasifikasi teks. Algoritma lain yang dapat dipertimbangkan adalah support vector machines atau SVM dan recruitment neural networks atau RNN. Sekian dari saya, jika ada salah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.